Formal dan Pak Jarula yang baru selesai bicara. Jujur kami menunggu dari jam 1, tetapi masih ada di sini karena demi generasi muda yang luar biasa. Secara teori dalam belajar kalau 7 jam kita duduk seperti begini, itu yang kami sampaikan mungkin masuknya 0,5%, bukan 1%. Kalau 7 jam. Tetapi apa yang harus kita lakukan dari 7 jam ini kalau contoh yang dijadwalkan demikian sampai nanti besok juga. Untuk itu maka tentunya materi saya sudah siapkan, tetapi tidak terlalu banyak. Saya hanya bicara tentang kehebatan saudara sebagai generasi Z dan kami yang tergolong sebagai generasi Y. Dan sebagaimana judul yang diberikan pada saya tentang digital etik. Bagaimana etika berkomunikasi yang baik dan berdasarkan pengalaman yang saya alami karena pernah tersandung kasus. Begitu dilaporkan undang-undang IT, orangnya datang dari Gemetar dan akhirnya saya kasihan juga, saya cabut laporan polisi tersebut. Untuk itu maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu tentunya sampai sekarang juga masih tetap berlaku, sehingga ini harus dapat dijaga dan diperhatikan oleh kita semua. Saudara sebagai generasi Z, tentunya saudara beruntung sekali ada di era milenial yang luar biasa. Zaman kami zaman mesin ketik, program komputer kami IBM dengan sistem DOS, belajarnya susah setengah mati. Tapi saudara ini luar biasa. Dengan literasi digital ini adalah tentunya bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada generasi muda sehingga tidak tersandung kasus atau tidak kena masalah. Untuk itu maka pada kesempatan ini tentunya sesuai dengan materi pertama saya ikuti, kedua dari sisi pertama sampai dengan sisi terakhir saya ikuti secara baik. Dan pada kesempatan ini mahasiswa saya kurang lebih ada 600-700 orang sementara ikut online dari siang. Saya wajibkan untuk mereka itu sampai dengan besok. Ya. Sehingga tadi kalau ada hadiah khusus yang hadir di sini, saya bilang bagaimana dengan mereka yang dari rumah. Nah, ini tentunya juga harus kita buat keseimbangan. Ya, saya lanjut terus. Apa sih tantangan generasi muda dalam hal digital, literasi digital? Ada yang tahu? Tadi sudah disampaikan. Ada 2. Bahwa yang pertama adalah arus informasi datang begitu banyak. Dan untuk itu maka bagaimana kita mampu untuk bisa menilai mana yang tepat, benar, membaca, kemudian mengedukasi atau membagikan pada orang lain. Untuk itu maka dalam hal ini yang paling pokok dijaga oleh generasi muda dan kita semua adalah selektif mungkin untuk bisa membaca media digital lewat Facebook dan WhatsApp dan seterusnya. Sebelum kita bagi, kita tentunya harus lihat baik-baik sehingga tidak keliru. Bagaimana dengan tantangan yang kedua? Ada begitu banyak konten negatif yang bermunculan ketika kita buka internet. Yang muncul itu banyak. Saya kemarin sampai panggil sekretaris saya, kenapa begitu kita buka internet gambar-gambar yang tidak bagus muncul. Nah ini untuk itu maka ada gambar negatif, bahkan mengedukasi saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan secara etika dan sesuai dengan undang-undang. Untuk itu maka kembali lagi, bagaimana generasi muda memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik sehingga pada hal-hal positif. Saya lihat game itu diberikan luar biasa pada mereka yang mendapatkan yang menang karena hadiahnya menarik. Tetapi akhirnya ramai-ramai gila game dan akhirnya jujur anak-anak saya hanya mau bermain game sampai siang. Begitu mau sekolah pagi tidak bisa pergi lagi ke sekolah. Mengapa? Karena asik-asik main game sampai siang. Tubuh ini memang butuh istirahat 7 sampai 8 jam.
Dan untuk itu maka tentunya ketika kita dapat informasinya harus benar-benar kita selektif, terutama hal yang menarik. Game ini begitu kalah terus, kapan menangnya? Sampai terakhir waktunya habis, tidak istirahat. Bahkan tercatat banyak juga yang gila game, main game sampai gila. Iya. Netizen asik. Apa jawaban saudara dari pertemuan pertama? Netizen asik? Iya, saya harus beres kembali, jangan sampai saya bicara sendiri, tidak ada yang dengar. Begitu banyak konten negatif sehingga banyak menimbulkan isu sara dan seterusnya, sebagaimana isu hoax dan seterusnya. Dan untuk itu maka kita juga harus pintar, kita teliti dulu, kita lihat sebagaimana tadi yang disampaikan pantun oleh Pak Romo siapa lagi? Tadi Pak Romo siapa lagi? Saya ikuti persis, bagus motivasinya, bahwa tidak gampang kita baca langsung kita bagikan karena menarik. Ternyata begitu kita bagikan di grup sudah mengandung pelanggaran undang-undang IT pasal 41A. Berapa sanksinya? Ya tentunya penjara 6 tahun, kemudian yang berikut denda 1 miliar. Ini tidak gampang. Nampaknya mudah sekali kita tangan lebih cepat dibandingkan otak. Kita bagi, tapi dampaknya daripada itu adalah ya kita pasti di penjara. Untuk itu maka kita harus tetap waspada. Yang berikut tentang data penggunaan internet, kalau ada di situ, tentunya saya tidak ulangi, tapi apa yang dilakukan. Iya, ternyata materi juga dimatikan juga, layar mati. Iya, data tentang penggunaan internet tadi itu luar biasa, jumlahnya begitu banyak. Bagaimana dengan data kasus mereka yang tersandung undang-undang IT dari waktu ke waktu? Jumlahnya semakin bertambah. Dampak daripada itu adalah tentunya kita harus waspada. Tahun 2019 itu 24 kasus. Tahun 2020 naik menjadi 98 kasus. Tahun 2021 sementara berjalan lebih dari tahun 2019. Untuk itu memang kita harus tetap waspada. Nah, bicara tentang digital etik, yaitu bagaimana kemampuan individu dalam menyadari dan mencontohkan dan juga menyesuaikan diri dengan aspek rasionalitas. Untuk itu maka memang kita harus rasional di dalam hal membaca, memahami benar, kemudian baru membagikan konten-konten yang memang menurut kita bagus. Untuk itu maka tentunya banyak berita yang juga simpang siur, yang tentunya sebagaimana tadi disampaikan tentang isu sara dan seterusnya. Ini memang tetap kita harus menjadi perhatian kita serius, sehingga nantinya kita juga tidak tersandung kasus. Saya memberikan contoh kasus. Ini cerita waktu mungkin berapa menit. Saya pernah melaporkan orang tentang kasus undang-undang pelanggaran IT karena saya dibully dan seterusnya tahun 2015. Kemudian ternyata begitu dipanggil polisi, ya kaki tangan gemetar menghadap saya minta maaf. Kemudian ternyata saya tidak lanjutkan, saya maafkan dan saya tarik laporan. Ini yang terjadi. Kasus yang kedua, pada bulan lalu ketika saya di pengadilan, saya menyaksikan tentang seorang ibu yang menangis di pengadilan. Mengapa? Karena dia dibully juga oleh saudara-saudaranya, dan saking emosinya ibu ini, terpaksa dia naikkan di Facebook ada kata maki dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mereka yang
merasa tidak nyaman dan seterusnya, sudah diundang IT nomor 40A 41A tahun 2016. Mereka lapor tentang kasus undang-undang IT, pencemaran dan seterusnya. Apa yang terjadi pada ibu ini? Saat panggil sidang, saya lihat persis ibu ini menangis luar biasa. Nah, tentunya walaupun undang-undang IT ini semakin diberikan toleransi, artinya masih harus dilihat kembali, tetapi tetap berlaku untuk pengadilan. Sehingga yang paling pokok di sini dalam etika digital ini adalah kembali pada kita pribadi, kita tetap waspada, hati-hati. Jika emosi dengan orang, jika marah dengan teman, jangan saudara naikkan status di WhatsApp, di story. Saudara mulai dengan bahasa saudara. Itu tentunya bukan saya takuti, tetapi tentunya juga melanggar undang-undang. Dan saudara pasti kena pasal. Kalau orang itu baik, kalau kebetulan dia juga merasa tersinggung dan seterusnya, dia laporkan saudara, habislah saudara. Untuk itu maka harus tetap waspada itu. Dan saya tidak menyampaikan lebih banyak lagi karena begini materi banyak, nanti biar dibagikan saja karena waktu yang sangat terbatas dan saya banyak bicara di sini juga, yang dengar juga mungkin terbatas. Tapi harapan saya tentunya semua yang ada bertahan di sini, saudara luar biasa. Adik-adik yang ada di media online lewat Zoom dan seterusnya, saudara luar biasa. Tentunya untuk anak-anak saya, mata kuliah saya tentunya berharap saudara absen karena saya akan cek tentang kehadiran saudara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak David Ralen. Dan saya mendapatkan satu informasi yang